Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya khutad. Baik, masuk kita kepada cerita Nabi Musa. Disuruh mencari orang tanpa dijelaskan namanya, tanpa dijelaskan tempatnya. Ini mungkin kalau perjalanan disebut perjalanan yang sia-sia sebenarnya, tapi Nabi Musa tetap melakukan itu. Ketaatan kita pada Allah adalah ketaatan yang tidak boleh diomongin lagi, nggak boleh. Misalnya orang ada yang nanya, kenapa sih kita sholat zuhur 4 rakaat? Kan siang-siang itu lagi capek, harusnya 2 rakaat aja gitu. Yang bagus malah subuh kan lagi pagi tuh udara segar, kalau bisa sholatnya 4 rakaat. Nah itu masalah kayak gitu kita nggak boleh debat, Pak. Allah nyuruh sholat subuh 2, nggak usah ditanya kenapa 2 bukan 4. Kalau saya ditanya begitu jawabannya yang 2 aja orang pada malas, apalagi 4 ya. 2 aja malas, apalagi 4. Kok zuhur 4 bukan 2? Itu bagian dari ketaatan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik, singkat kata Nabi Musa melakukan perjalanan ditemani oleh seorang laki-laki. Siapa namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Ini karakter kisah dalam Al-Quran itu tidak menyebut nama. Kalau Al-Quran menyebut nama, itu artinya tokoh itu sangat hebat, sangat hebat solehnya atau sangat hebat jahatnya. Iblis disebut namanya karena sangat hebat jahatnya. Fir'aun disebut namanya karena tapi Fir'aun bukan nama juga ya. Haman disebut namanya karena sangat jahatnya. Sisanya banyak yang menggunakan nama laki-laki, perempuan gitu. Misalnya perempuan yang menggoda Nabi Yusuf namanya siapa? Nggak disebut, disebutnya wa mra'atul aziz, istri dari Al-Aziz. Karena kita harus fokus pada cerita, bukan pada sosoknya. Tapi yang manusia kepo, Pak ya, akhirnya nanya namanya siapa sih, namanya siapa gitu. Maka muncullah jawaban-jawaban dan jawabannya nggak satu. Nah di sini yang menemani Nabi Musa nggak disebut nama. Kalau Bapak tanya namanya, saya bisa kasih jawaban, bisa dilacak. Tetapi Al-Quran pengen kita tidak fokus pada sosok orang, tapi pada fokus fokus pada ceritanya. Oke, singkat cerita kemudian pada ayat 65 fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa dan yang tadi menemani bertemu dengan seorang hamba yang kami berikan rahmat dari sisi kami, yaitu Allah, dan kami berikan ilmu langsung dari kami tanpa belajar. Nah, di sini nggak disebut nama lagi, tapi lagi-lagi kita ingin tahu namanya siapa. Muncullah riwayat-riwayat yang populer namanya Balia, bapaknya Malkan, kunyahnya Abul Abbas, julukannya Khadir. Nah, kita sebutnya Nabi Khidir ya, itu yang populer. Masalah nama aslinya ya saya juga nggak bisa memastikan, tapi itu yang populer, sebutlah Nabi Khidir begitu. Di sini laki-laki tadi disebut hamba yang kami berikan rahmat dan kami beri ilmu langsung. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kalau di pesantren itu ada istilah ilmu laduni, dan lagi-lagi karena sekarang pesantren itu udah pindah ke channel-channel YouTube di mana orang yang nggak ke pesantren pun bisa belajar sebagaimana pesantren. Jadi istilah laduni sudah populer, Pak ya. Ilmu laduni itu ilmu yang orang nggak belajar, tahu-tahu dia pintar aja gitu. Nah, dari mana kata laduni? Dari ayat ini. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni karakternya berbeda dengan ilmu yang kita pelajari sehari-hari. Ilmu laduni itu nggak dipelajari, dapat aja dari Tuhan, dan nggak bisa diikhtiarkan. Maka kalau Bapak itu ditawari doa supaya dapat ilmu laduni, saya bilang nggak usah, Pak. Karena dia nggak bisa diikhtiarkan. Allah kasih bagi yang Allah kehendaki. Karena banyak orang yang ngasih doa ilmu laduni, dia sendiri nggak pinter. Itu mirip kayak orang yang jual jimat penarik rezeki, tapi dia sendiri jualnya di pinggir jalan. Ini kalau kita punya ini kita akan kaya raya lah. Ini yang jual di pinggir jalan. Keren jualannya di mana gitu.
Tapi ada aja yang percaya ya Pak ya. Ada aja yang percaya datang minta ilmu laduni gitu. Nah, ilmu laduni karakternya berbeda. Lalu penting mana laduni dengan ilmu yang biasa, yang lumrah kita sebut ilmu syariat? Dua-duanya penting. Maka pertanyaannya, Nabi Musa dengan hamba ini itu lebih pintar mana? Kalau dalam aspek ilmu syariat, ilmu zahir, Nabi Musa lebih pintar. Beliau dapat wahyu. Tapi ilmu laduni, Khidir lebih pintar. Dan yang diberikan Allah juga nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Lalu bagusan mana dua ilmu itu? Dua ilmu itu karakternya berbeda, nggak bisa dibandingkan. Mirip kayak bapak tuh kalau patah tulang, bagusan mana, ke dukun patah tulang apa ke dokter ortopedi? Ya silakan dipilih. Kalau bapak ke dokter ortopedi, itu nanti mekanismenya berbeda dengan dokter patah tulang. Kalau ortopedi kan mungkin nanti di ronsen, dikasih pen, dikasih gipsum, dibalut dengan perban. Kalau dukun patah tulang dipatahin lagi Pak, ketek 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 ketek, lalu disambung lagi itu. Karena saya pernah dulu kaki saya luka sampai pendarahan, sampai hitam itu gara-gara luka ya. Di ronsen katanya nggak ada yang retak sih Pak, alhamdulillah, tapi sakit banget. Hanya ke dukun patah tulang diurut 3 kali sembuh itu. Dan anehnya itu nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Ini apa hubungannya makan ikan sama kaki saya yang sakit? Tapi ya itu ilmunya begitu. Jadi kalau nanti kita datang ke dukun patah tulang, dia akan bilang mungkin gini, kalau patah tulang mah jangan ke dokter, ribet, nanti dioperasi, dikasih pen, operasi lagi. Tapi kalau kita ke dokter, dibilang kalau patah tulang jangan ke dukun, kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, nah kayak gitu tuh. Akhirnya gimana? Ya masing-masing punya kelebihan. Kalau yang dokter mungkin ada panjang tapi nggak sakit karena ada bius. Kalau dukun sebentar tapi sakitnya itu masya Allah. Ini bapak ada yang pernah ke dukun patah tulang nggak sih Pak? Kertek 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 tuh ada bunyi betulan ya. Saya bingung bunyi apa tuh kertek kertek. Nah ilmu laduni dan ilmunya Nabi Musa seperti itu. Jadi kita nggak bisa membandingkan Musa dengan ini pinteran siapa. Ya kalau masalah ilmu zahir, Nabi Musa adalah nabi, jauh lebih pintar dari siapapun yang ada di masanya. Tapi dia nggak tahu ilmu itu, makanya dia diminta bertemu dengan laki-laki ini. Dokter spesialis ortopedi juga sepintar apapun tetap nggak punya ilmu cara mengobati dengan ala dukun-dukun tadi gitu. Baik, maka dua hal ini perlu saya sampaikan karena di masyarakat ada yang percaya ilmu laduni itu bisa diikhtiarkan. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya cerita dan bertemu orang-orang yang keilmuannya itu kayaknya mustahil, pinter banget itu. Sehingga kita punya dugaan pasti ilmu laduni. Orang-orang ini tuh marah Pak kalau disebut punya ilmu laduni. Dia bilang, saya tuh belajar gitu. Ada seorang kiai yang pinter banget dan saya kenal kiai itu didatangi oleh orang minta doa ilmu laduni. Dia bilang apa? Anda kalau habis sholat Idul Fitri itu ngapain? Ya keliling ke rumah tetangga, makan-makan kue dan seterusnya. Dia bilang apa? Saya jam 8 sudah disuruh baca buku sama Bapak. Anda usia 10 tahun baca Quran berapa banyak? Saya diminta Bapak hatam Quran 3 hari sekali. Jadi kalau sekarang saya hafal Quran bukan karena laduni, saya baca Quran sehari 10 juz gitu kira-kira. Nah orang kan pengen cepet aja, pengen pinter, cari ilmu laduni, lalu menganggap orang yang pinter itu ya karena laduni. Bukan, tuh belajar betul itu Pak ya. Belajar betul. Nah, kebetulan saya membaca beberapa biografi ulama itu ya ceritanya semua sama. Kecilnya itu belajarnya luar biasa.